Nah, tapi yang paling seru dari bentuk kepalanya tuh, kalau kita balik begini guys, itu kayak ikan mas koki guys. You what? Hai guys, jumpa lagi di Calvin Channel. Guys, thank you banget buat bantuan kalian yang sudah isi kuesioner atau pertanyaan dari Calvin Channel tentang siapa lawan sepadan dari si Etalgar. Dan jawabannya jatuh pada si Emperor Seijin. Nani? Di video kali ini kita akan coba bandingkan kekuatan kedua Seijin ini, dan terutama untuk Ultra Monster Series-nya. Di sini sudah ada si Etalgar dan di sini juga sudah ada si Emperor Seijin. Nah, siapa yang bakal menang? Kalau kalian pengen tahu detailnya seperti apa, tetap di Calvin Channel. Oke guys, yang pertama kita mulai dari si Etalgar. Nah, Etalgar ini juga disebut sebagai Eternal. Dia muncul di movie Ginga S Showdown 10 Ultra Warriors. Ceritanya dia memang pernah merusak atau ngancurin planet Sen dan kemudian menangkap pemimpinnya yang bernama si Arena, lalu kemudian mencuci otaknya seolah-olah Ultraman Ginga lah yang sudah merusak planetnya. Nah, misi dari si Etalgar ini adalah dia ingin menangkap seluruh Ultraman Heisei. Kayaknya dia punya kepahitan dengan bangsa Ultraman guys. Bahkan dia mengejar Ultraman sampai di masa depan, yaitu Ginga dan Victory. Yuk kita cek detailnya guys. Detailnya tuh bagus banget sih, terus terang dapat barang ini atau pegang barang ini tuh rasanya sesuatu banget guys. Ini keren banget ya, keren. Bentuknya tuh keren banget. Coba kita lihat detail bagian mukanya. Tuh, mukanya tuh rada kayak tengkorak guys, rada serem. Tapi juga ada unsur kayak topeng-topeng Jepang zaman dulu. Begitu pula dengan baju kostum-kostumnya ya. Kita bisa cek di sini, ini juga kayak dia lagi manggul atau gendong lingkaran di belakang seperti ini. Terus tanduknya ini juga keren banget kayak banteng Jawa. Namun tanduknya ini dia ke depan bukan ke atas atau ke belakang. Ya, ini detail dari bodinya itu bagus banget. Ini adalah Ultra Monster Series DX. Jadi jangan diragukan lagi untuk detailingnya dan coloringnya itu aji banget guys. Ya, yang menarik dari si Etalgar ini dia bentuknya memang nggak simetris. Kiri kanannya nggak sama. Tapi kalau mukanya mestinya simetris guys ya. Oke, kalau mukanya simetris kecuali weatheringnya. Nah, di sini kalau dari bentuk lingkaran yang dia panggul, kemudian di sini juga tangan kiri kanan itu bentuknya beda. Kaki juga sama, bentuk kiri kanannya juga motifnya rada beda. Di bagian belakang seperti ini guys. Wow, ini keren banget ya. Ini kelihatan kayak tulang-tulang belakangnya itu nongol semua di sini. Ini desainnya menurutku sih keren banget. Kalau dibandingin dengan yang versi Ultra Monster Series yang baru, itu ya jauh lah. Yang baru ini minimalis banget dan ini kepalanya, tanduknya nyambung nih guys. Nyambung, gak ada lubang. Yang di sini kan dia ada lubang tuh. Nah, kelihatan lubang, kalau di sini dia nyambung semua. Begitu pula warnanya, apalagi yang belakang nih, parah banget. Oke, kita cek lagi untuk ceritanya nih. Dia sebenarnya adalah aliansi atau sekutu dari Ultra Dark Killer di Ultra Galaxy Fight, yang juga merupakan aliansi dari Dark Zero, Dark Ops, Jit, dan X. Nah, kekuatannya luar biasa nih. Untuk ngalahin si Etalgar ini, Ultraman Ginga harus bersatu dengan Ultraman Victory menjadi Ultraman Ginga Victory. Dan itu pun harus dibantu oleh kekuatan 8 Ultraman Heisei.
Siapa aja ya? Yang pertama pasti TDG, 3 Gaia Dyna, 3 Dyna Gaia. Kemudian juga di situ ada Ultraman Nexus, Ultraman Nex, Cosmos, juga ada si anak mas yang nongol dan bantuin. Ya, pokoknya total 10 sih guys. Untuk ngalahin ini, Ultraman Ginga Victory harus pinjam 8 kekuatan Ultraman lain. Jadi totalnya 10. Oke, nah lawan yang sepadan menurut kalian itu adalah si Emperor. Ini dia, lawan sepadannya. Nah, kita bahas singkat dulu untuk UMS-nya. Ini adalah penampakan atau tampilan dari si Emperor atau disebut si Emperor. Wow, ini juga nggak kalah keren ya guys ya. Kalau tadi dominannya emas, kalau yang ini dominannya itu hitam guys. Ya, kita deketin. Bentuk mukanya tuh kayak gini. Terus bagian matanya di sini warnanya biru. Terus pinggir-pinggirnya tuh tepi-tepinya ada warna ungu guys. Kalian bisa lihat ya detailnya seperti ini. Nah, ini menarik nih. Di bagian samping sini juga ada badge-nya. Kayak si Etalger tadi ya, ada badge lingkaran di sini. Ini yang seru banget atau cakep ya, itu untuk warnanya, dia tuh ada 2 warna guys. Itemnya tuh 2 warna. Yang pertama item yang sifatnya lebih glossy atau mengkilap. Yang satu lebih ngedove atau ngeflat guys. Jadi itemnya tuh ada 2 unsur warna. Dan di sini ada seperti baretan kecil guys ya. Ini kayaknya yang kena serangan Mebius ya, kalau nggak salah loh ya. Kena serangan Mebius. Nah, itu dia. Oke, terus kemudian kalau kita lihat di bagian belakangnya tuh guys, belakangnya ini sayang banget ya, karena cape-nya itu kayak tempelan tempelan gini aja, jadi ini kayak patah ya. Ini nggak tahu kenapa dibuat begini ya. Dari depan pun juga kelihatan banget kalau ada patahan di situ. Padahal harusnya ini keren banget. Nah, sebenarnya si Emperor ini bukan musuh yang baru muncul ya, dia adalah musuh legendaris dari Land of Light. Bahkan 30.000 tahun sebelum Ultraman datang ke bumi tuh, dia pernah menyerang, menjajah Land of Light, bahkan bertarung dengan si Ken atau Ultraman Father. Ya, keduanya nampaknya seimbang guys. Dan entah gimana perjalanan dan petualangannya, akhirnya dia nyasar ke bumi untuk melawan Ultraman Mebius. Nah, untuk ngalahin si Emperor ini, Mebius harus bergabung dengan Hikari menjadi Ultraman Mebius Phoenix Brave. Itu pun juga harus dibantu oleh kekuatan para kru atau tim dari guys yang bersatu, termasuk bantuan dari Ultraman Sophie. Dan menjadi kekuatan superpower dari si Mebius Phoenix Brave. Oh ya, by the way, si Emperor ini juga punya bentuk yang lucu ya guys. Kalau kita perhatiin di bagian kepala nih, kita gedein lagi ya. Tuh dia kayak punya kuncung guys. Ini kayak ada cung-kuncungnya di sini guys. Terus di sini juga dia punya telinga, kayak telinga ya. Jadi dia tuh kayak rambut atau telinganya bisa naik-naik ke atas ya. Nah, tuh dia. Nah, tapi yang paling seru dari bentuk kepalanya tuh, kalau kita balik begini guys, itu kayak ikan mas koki guys. You what? Ini ekornya, ini siripnya, ini kepalanya guys, atau badannya. Jadi bentuknya tuh lucu banget. Ya, walaupun lucu gini, tapi ini keren loh guys. Ya, kalau kita lihat overall itu dia bentuknya gahar banget. Hitam semua warnanya. Nah, itu dia. Oh ya, yang kelupaan tuh artikulasinya ya. Artikulasinya di sini ada tangan, cuma tangannya muter gini guys. Bukan ke depan ke belakang, tapi muter kiri kanan. Kalau yang satunya malah ke depan belakang. Jadi artikulasinya beda. Nah, ini dia beda ya. Itu dia. Oke, yang lainnya nggak ada artikulasinya. Jadi kalau dari bentuk ya dia cenderung dominan hitam ya. Terus kalau yang si Etalger ini, dia artikulasinya ada di tangan, kiri kanan. Perutnya juga bisa. Artikulasinya lebih banyak. Nah, ini dia. Ini kedua alien yang juga disebut overpower. Gimana menurut kalian kalau mereka battle, siapa yang bakal menang? Keduanya sama-sama dikalahkan oleh Ultraman Fusion, 2 Ultraman Fusion plus bantuan kekuatan. Yang satu adalah bantuan kekuatan dari para Ultraman Heisei, yang satu adalah kekuatan dari para manusia. Mengingat Ultraman itu butuh bantuan manusia supaya bisa adaptasi di lingkungan bumi. Silahkan tulis pendapat kalian antara si Etalger dan si Emperor ini, siapa yang lebih jago, siapa yang lebih overpower, atau mungkin kalian boleh bandingin siapa yang desainnya lebih menarik guys. Oke, itu dia.
Oke, sekian dulu review dari Kelvin Channel untuk perbandingan antara si Etalger dengan Emperor Seijin. Tetap support Kelvin Channel dengan cara like dan subscribe Kelvin Channel. Bye!